Halo generasi smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan. Bersama saya Mulyati, yuk simak video ini sampai selesai. Generasi smart, pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah, ukuran, dan volume sel. Contohnya, berat badan yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Sementara perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur, seperti diferensiasi, struktur dan fungsi sel, dan organogenesis. Pertumbuhan dan perkembangan hewan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap embrio dan tahap pasca embrio. Tahap embrio dimulai dari terbentuknya sigot melalui proses fertilisasi atau penyatuan sel telur dan sperma. Kemudian akan mengalami proses pembelahan. Tahap embrio dikelompokkan menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase morula, yang kedua, fase blastula, yang ketiga, fase gastrula, yang keempat, fase diferensiasi, dan yang terakhir adalah organogenesis. Fase morula. Pada fase ini, sigot mengalami pembelahan berulang kali, dimulai dari 1 menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, 8 sel menjadi 16 sel, 32 sel menjadi 64 sel. Pembelahan yang tercepat terjadi pada bagian vertikal yang memiliki kutub hewan atau animal pole atau kutub fungsional dan kutub vegetatif atau vegetal pole. Di antara dua kutub tersebut dibatasi oleh daerah sabit kelabu atau gray crescent. Yang kedua, fase blastula. Pada fase ini terjadi pembagian sitoplasma ke dalam dua kutub yang dibentuk pada fase morula. Pada kedua kutub konsentrasi sitoplasmanya berbeda. Sitoplasma yang lebih sedikit terdapat pada kutub fungsional dibandingkan dengan kutub vegetatif. Adanya konsentrasi sitoplasma yang berbeda menentukan arah pertumbuhan dan perkembangan hewan selanjutnya. Kutub fungsional dan kutub vegetatif telah selesai dibentuk pada fase ini. 3. Fase gastrula. Embrio mengalami proses diferensiasi dengan mulai menghilangkan blastosol pada fase gastrula. Sel-sel pada kutub fungsional akan membelah dengan cepat, mengakibatkan sel-sel pada kutub vegetatif membentuk lekukan ke arah dalam atau invaginasi. Invaginasi akan membentuk dua formasi, yaitu lapisan luar atau ektoderm dan lapisan dalam atau endoderm. Pada fase ini akan terjadi lanjutan diferensiasi sebagian endoderm menjadi bagian mesoderm. Pada akhir dari gastrula telah terbentuk menjadi endoderm, mesoderm, ektoderm. Yang keempat, diferensiasi dan organogenesis. Diferensiasi dan organogenesis mulai terjadi pada struktur dan fungsi sel untuk menjadi jaringan yang spesifik. Bagian endoderm, mesoderm, dan ektoderm akan mengalami diferensiasi menjadi organ-organ sebagai berikut. Yang pertama, ektoderm akan mengalami diferensiasi menjadi kelenjar keringat, email gigi, epidermis, rambut, kelenjar minyak, sistem saraf, dan saraf reseptor. Yang kedua, mesoderm akan mengalami diferensiasi menjadi otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, tulang, jaringan ikat, misalnya pada ductus deferens dan sistem reproduksi. Yang ketiga, endoderm akan mengalami diferensiasi menjadi sistem pernafasan, pankreas, jaringan epitel pencernaan, dan hati, serta kelenjar gondok.
Dalam proses diferensiasi dan organogenesis, bagian yang berdekatan saling mempengaruhi. Setelah tahap embrio selesai, embrio yang disebut janin siap dilahirkan. Berikutnya adalah tahapan pasca embrio. Terjadi pertumbuhan dan perkembangan menjadi individu dewasa pada tahap pasca embrio. Individu dewasa diartikan siap bereproduksi atau menghasilkan keturunan. Sebagian atau beberapa hewan invertebrata dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami regenerasi atau metamorfosis, sedangkan hewan vertebrata mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari hewan muda atau anak menjadi hewan dewasa. Yang dimaksud dengan regenerasi adalah suatu proses pertumbuhan tubuh yang luka atau rusak. Proses ini ditentukan oleh sel-sel batang dalam tubuh hewan yang belum mengalami diferensiasi. Sedangkan metamorfosis adalah perubahan bentuk, ukuran, dan bagian tubuh hewan dari satu fase ke fase berikutnya. Metamorfosis ini dapat kita lihat pada serangga dan amfibi menuju dewasa. Oke, generasi smart. Saat ini kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, proses diferensiasi akan membentuk 3 lapisan pada fase yaitu A. Morula, B. Gastrula, C. Blastula, D. Organogenesis, E. Antara morula dan blastula. Jika generasi smart mendapatkan soal seperti ini, maka kunci jawabannya adalah D. Organogenesis. Organogenesis mulai terjadi pada struktur dan fungsi sel untuk menjadi jaringan yang spesifik. Sehingga jawaban yang tepatnya adalah organogenesis. Soal nomor 2. Pertumbuhan dan perkembangan tahap embrio pada hewan secara berurutan adalah A. Morula, blastula, gastrula, organogenesis. B. Fertilisasi, gastrula, blastula, organogenesis. C. Fertilisasi, gastrula, morula, blastula. D. Gastrula, morula, organogenesis, blastula. E. Gastrula, organogenesis, morula, blastula. Generasi smart, jika kalian mendapatkan soal seperti ini, maka kunci jawabannya adalah A. Morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Pertumbuhan dan perkembangan tahap embrio pada hewan secara berurutan dimulai dari tahap morula yang diikuti dengan tahap blastula, yaitu terbentuknya rongga blastosol, setelah itu terbentuk gastrula, dan diakhiri dengan pembentukan organogenesis. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School. Generasi smart berkarakter cerdas.